Shalom, selamat mengikuti kelas sekolah minggu online di GKPCS Paroki Matunggung di awal bulan Oktober tahun 2025. Baiklah, mari saya pimpin anak-anak dalam doa mula. Mari kita semua kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu untuk berterima kasih di atas segala penyertaan yang tidak ada hentinya di hidup kami. Dan pagi hari ini kami memulai kelas sekolah minggu online GKPCS Paroki Matunggung. Kiranya kuasa kudus Tuhanlah yang terus memimpin menyertai kami agar melalui pujian dan juga cerita Alkitab, anak-anak dapat pengajaran supaya mereka lebih lagi mengenal kasih Tuhan dan mereka dapat bertumbuh di dalam iman yang kuat. Demikian bagi seluruh guru-guru sekolah minggu dan pemimpin kelas sekolah minggu saat ini, dimanapun mereka melayani, berilah mereka kerendahan hati dan Engkaulah yang memimpin agar mereka dapat menjalankan pelayanan dengan benar. Ibadah kelas sekolah minggu online GKPCS pada pagi hari ini kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari anak-anak, kita semua yang percaya Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Hatiku gembira, hatiku gembira, hatiku gembira oleh Roh Kudus. Hatiku gembira, hatiku gembira, hatiku gembira oleh Roh Kudus. Ada senyuman di pipi, ada senyuman di pipi, ada senyuman di pipi oleh Roh Kudus. Ada senyuman di pipi, ada senyuman di pipi, ada senyuman di pipi oleh Roh Kudus. Kita hapus toleransi Tuhan Yesus Kristus, sumpah-sumpah makasih, oh menamun Roh Kudus. Kita hapus isoprobiai, kita hapus komprehensi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan anugerah dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa sebelumnya menghormatinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini ngokoi dikau, oh ini ngokoi dikau, oh ini ngokoi dikau, oh Tuhan. Oh ini ngokoi dikau, oh ini ngokoi dikau, oh ini ngokoi dikau, oh Tuhan. Hai, Shalom anak-anak sekolah minggu. Pernahkah kamu rasa kamu kecil dan tidak mampu buat apapun? Nah, minggu ini kita mendengar cerita Alkitab yang bertajuk Budak Perempuan Pelayan Naaman. Pada zaman dahulu, di negeri Aram ada seorang panglima tentara bernama Naaman.
Dia gagah dan berjasa. Tapi ada satu masalah. Dia menghidap penyakit kulit yang dipanggil penyakit kusta. Tiada obat, tiada juga harapan untuk sembuh. Dalam rumah Naaman, ada seorang budak perempuan Israel yang ditawan dan dijadikan pelayan kepada istrinya. Walaupun dia jauh dari rumahnya, budak perempuan itu tidak membenci. Sebaliknya, dia berbelas kasihan. Sangat kasihan kepada tuannya. Satu hari, dia berbual dan berkata kepada istri Naaman, "Kalau tuanku pergi kepada nabi yang di Israel itu, pasti dia akan sembuh dari penyakitnya." Istri Naaman pun memberitahu suaminya untuk pergi ke Israel. Nah, Naaman pun tanpa buang masa ke Israel membawa surat kepada raja. Dipendekkan cerita, dia sampai kepada Nabi Elisa. Elisa tidak pun keluar jumpa Naaman, hanya menyuruh orangnya atau utusannya untuk berkata kepadanya, "Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan sembuh." Pada mulanya Naaman marah karena sungai di negerinya lebih indah. Kenapa disuruh mandi di sungai Yordan? Tetapi hamba-hambanya berkata, "Cobalah saja, Tuan." Dia akhirnya pun setuju. Dia masuk di dalam sungai sebanyak 7 kali. Dan pada kali yang ke-7, kulitnya sembuh, bersih, licin, sehat, seperti kulit bayi. Naaman pun kembali kepada Nabi Elisa. Dia mengucap syukur dan berkata, "Sekarang aku tahu tiada Allah lain di bumi selain Allah Israel." Nah, sini Naaman sudah percaya Tuhan. Baiklah, budak perempuan itu berani, dia tidak takut, sebab dia percaya Tuhan mempunyai kuasa. Dia berkata benar dan Tuhan guna imannya untuk kesembuhan kepada Naaman. Ya, ingat walaupun kita kecil, kita lemah, Tuhan boleh menggunakan kita untuk membawa orang lain mengenal Dia, dekat dengan Tuhan. Yang penting kena ada 3 ini: berani, jujur, dan penuh dengan kasih. Melalui cerita Alkitab ini, kita mempelajari 3 objektif. Pertama, belajarlah percaya kepada kuasa Tuhan. Yang kedua, walaupun kita kecil lemah, kita kena berani berbuat kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, Tuhan kita berkuasa. Dia boleh memakai siapa sahaja, termasuk saya dan kamu, untuk membawa orang lain percaya kepada Dia dan mengenal Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati. Mari saya pimpin semua di dalam doa. Mari kunci tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ajaran-Mu melalui cerita Alkitab ini. Dengan rendah hati, kami rela menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau sanggup memakai kami untuk menjadi kesaksian yang hidup. Walaupun kami kecil,
Walaupun kami tidak layak, kami penuh dengan kelemahan, tetapi Engkau sedia menerima kami. Oleh itu, tolong kami Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami kasih untuk mengasihi sesama, dan buat kami sentiasa percaya kepada kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami bacakan Mazmur 18 rakaat 2. Aku sangat mengasihi Engkau, ya Tuhan, Engkaulah pembelahku. Iman si gadis kecil. Di rumah asing, jauh dari tanah sendiri, seorang gadis kecil tetap percaya teguh. Tiada pedang, tiada kuasa di tangan, hanya iman, hadiah, anugerah Tuhan. Dia berkata lembut, bukan untuk dirinya, tetapi agar orang lain mengenal kasih-Nya. Naaman yang berkuasa pun akhirnya tunduk menyembah Tuhan yang benar, sumber hidup. Bukan jasanya, bukan kebijaksanaan, tetapi rahmat Tuhan yang menyembuhkan. Seperti Naaman, kita pun disucikan bukan oleh air semata, tapi oleh iman. Anak-anak, mari tunduk kepala untuk berdoa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi sepanjang ibadah anak-anak sekolah minggu melalui dengan online. Kami mengucap syukur atas pimpinan Roh Kudus, sebab dari awal, pertengahan, dan habis ibadah ini, kami anak-anak sekolah minggu dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebab kami percaya Roh Kudus telah bekerja dan melindungi kami semua. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya. Amin.